Shalom adik-adik, kembali lagi kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah sekolah minggu GB Bapanas. Sebelum kita mulai ibadah kita,
lagi dengan Ibu hari ini. Kita beribadah ini, kita belajar firman Tuhan. Kita ambil contohnya kupu-kupu. Ya, kok bisa ya Bu? Bisa. Anak-anak yang baik, kupu-kupu, kalian mungkin ada banyak yang suka binatang kupu-kupu ya. Itu Ibu juga suka karena selain warnanya yang menarik, terus bentuknya juga yang sangat cantik. Dia terbang sana sini, hinggap di bunga-bunga, daun-daun, bagus ya, Ibu suka. Nah, tapi tahukah kalian sebelum dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, dia harus mengalami sebuah proses ya. Sebelumnya ada hanya berbentuk seperti ini, telur kupu-kupu. Siapa yang pernah melihat telur kupu-kupu? Dia ada di daun, lalu telurnya ini banyak biasanya ya. Nah, setelah telur ini menetas, dia akan menjadi ulat seperti ini ya. Siapa yang suka main ulat? Gak boleh ya, takutnya nanti ada yang gatel. Nah, ulat ini dia makan daun dan bentuknya tidak menarik. Kebanyakan orang tidak suka karena bentuknya yang menjijikkan. Tapi kalian harus ingat, itu adalah binatang ciptaan Tuhan. Jadi kalau kalian lihat ulat kalian tidak suka, ya sudah, jangan kalian ganggu atau jangan kalian matikan dan lain sebagainya. Kecuali jika ada binatang yang berbahaya masuk ke dalam rumah kalian, kalian bisa usir itu ya. Nah, dan satu lagi proses yang sangat sulit yang harus dialami oleh kupu-kupu ini adalah ketika dia mengalami ini ya. Ini apa namanya? Kepompong. Ulat ini dia, lihat nih, kepompong. Kalian bisa lihat, nyaman tidak kira-kira dia berada di dalam ini? Dia dibungkus sedemikian rupa, aduh tentunya gelap, tentunya sesak, tidak nyaman. Dia tidak bisa bebas berjalan di atas daun ketika dia menjadi seekor ulat. Dia bisa bebas berjalan di atas daun, dia bisa makan daun-daun yang dia suka. Tapi ketika dia masuk ke dalam proses ini, dia tidak bisa bebas seperti ulat. Ketika dia menjadi seekor ulat ya, dia dibungkus dan sangat sempit. Tapi tahukah kalian, setelah dia mengalami proses seperti ini, tiba saatnya dalam waktu yang cukup dia merobek celah-celahnya dan berubahlah dia menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, yang kalian suka lihat, yang kalian suka dan Ibu suka. Dia terbang ke sana ke sini, warnanya ada banyak ya. Ini yang Ibu punya warnanya kuning, pinggirannya hitam. Wah, cantik. Siapa yang suka kupu-kupu? Saya. Iya. Nah, tapi kalian perlu ingat, sebelum dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, tadi dia mengalami proses yang panjang. Dan ada satu proses yang sangat tidak nyaman, berada di dalam kepompong. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, tadinya kita juga adalah anak-anak Tuhan yang tidak baik karena dosa yang tanpa sengaja atau mungkin disengaja kita buat ya. Kita suka berbohong pada mama. Kalau mama bertanya, kamu sudah belajar kah? Sudah Ma, padahal belum. Kamu sudah minum air putih yang cukup kah? Karena situasi dan kondisi saat ini udah Ma, padahal belum. Ya, atau tidak ketika mamamu meminta tolong ya jagain adikmu, mama mau ke warung sebentar.
kamu tidak jagain adikmu, ada kebohongan-kebohongan kecil atau ada kalian mengambil sesuatu barang temanmu atau barang temanmu yang bukan menjadi milikmu tanpa izin temanmu, itu sama juga mencuri dan itu berdosa. Nah, tahukah kalian bahwa upah dosa adalah maut? Ya, Tuhan tidak suka anak-anak yang tidak baik. Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang suka mencuri, suka berbohong, suka melawan mama papa, bermalas-malasan. Itu Tuhan tidak suka. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan cinta sama kita, itulah sebabnya Tuhan ingin kita berubah. Tuhan datang ke dunia ini, Tuhan mati di kayu salib menebus dosamu dan dosa saya, supaya kita sama-sama tidak masuk ke neraka, tetapi bersama-sama dengan Tuhan ke surga. Nah, itu ketika kita menerima itu tidak langsung ketika wah, aku anak Tuhan, aku sudah ditebus dosaku, Tuhan Yesus sudah mati buat aku, jadi aku otomatis ketika aku mati aku masuk surga. Tidak, itu salah. Kamu harus berubah seperti kupu-kupu tadi. Kamu harus berubah. Yang tadinya kamu suka berbohong, kamu tidak boleh berbohong lagi. Yang tadinya kamu suka mencuri, kamu tidak boleh mencuri lagi. Yang tadinya kamu malas, kamu tidak boleh malas lagi. Itu namanya berubah menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Ya, seperti dalam firman Tuhan dikatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, itu kalian bisa baca dalam kitab Roma. Nah, supaya apa? Supaya kita lewat perubahan itu kita bisa mengerti mana kehendak Tuhan yang baik, mana kehendak Tuhan yang berkenan. Ya, jadi kita harus berubah menjadi anak-anak Tuhan yang baik, supaya kematian Tuhan Yesus itu tidak sia-sia, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan nanti matinya kita bisa masuk ke surga. Ya, berubah, tidak nyaman memang. Seperti kupu-kupu tadi, ketika dia jadi pompong gak nyaman, tapi karena dia mau berubah, dia berubah menjadi waktunya tiba, dia berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Mau sama-sama berubah? Bisa ya? Bisa. Yuk kita berdoa. Lipat tangan semua, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar menjadi anak Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa.